Selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita berjumpa kembali untuk mengikuti ibadah komunitas Yedijah ya. Adik-adik dan anak-anak yang ada di rumah semuanya harus siap. Gak ada yang main-main lagi ya. Tiba saatnya kita akan beribadah, kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tidak ada yang boleh main-main lagi ya. Kita nyanyikan pujian, di telapak tanganmu tertulis namaku. Pada saat sore hari ini, kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tuhan sudah memelihara kita sepanjang hari ini hingga kita boleh diberi kesempatan untuk beribadah menyenangkan hati Dia. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Di telapak tangan-Mu
kasih Tuhan, terima kasih pada saat sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu, komunitas Yedija yang ada di rumah Tuhan, akan mengikuti ibadah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau persiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan, supaya kami Tuhan pada saat sore hari ini boleh bersungguh-sungguh Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu pada saat ini. Engkau pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Kau pimpin Bapa, supaya Tuhan kami Tuhan yang melayani Engkau pada saat ini, baik WL Singer maupun musik Tuhan, juga anak-anak Engkau, satukan hati kami untuk menyenangkan hati Engkau, dan kami boleh menciptakan simfoni yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pada saat sore hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, Mami minta semuanya bangkit berdiri. Kita menari buat Tuhan, kita menyanyi bahwa Yesus adalah kekasih jiwa kita. Hanya Dia yang kita bisa percaya, karena Dia adalah kekasih dalam kehidupan kita. Haleluya, kita menari buat Tuhan. Semua pakai gerakan ya. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Dosaku dari tepinya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Kita ulangi dari awal. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Ya, semuanya menari buat Tuhan. Ya, Katea juga Kak Rizka, kita senyum karena kita menjumpai kekasih kita, Yesus. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu.
karena Yesus adalah yang menjadi kekasih jiwa kita. Pada saat sore hari ini, anak-anak kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang sebentar kita akan dengarkan boleh menjadi kekuatan adik-adik semuanya, dan boleh mengubah dalam kehidupan adik-adik. Dan firman itu boleh tertanam di dalam hati dan boleh berbuah. Kita tidak boleh main-main ya di saat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku Menanti Fajar Pagi. Kita belajar ya lagu ini.
saat sore ini Tuhan kami sudah memuji Engkau, memuliakan nama Engkau. Persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami. Dan kami boleh Tuhan menjadi Tuhan terang, boleh menjadi berkat Tuhan bagi teman-teman dan keluarga dan sekeliling kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Jadikan kami Tuhan menjadi seorang murid yang taat dan dengar-dengaran dalam mendengarkan firman-Mu. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Anak-anak sudah siap belum? Gak ada yang main-main lagi ya. Tadi kita menyanyi memuji nama Tuhan, mulut dan tangan kita yang bergerak. Nah sekarang mulutnya ditutup, tangannya dilipat. Yang dibuka adalah telinga kita. Ya, Mami Yohana mau menyampaikan firman Tuhan tentang kembali kepada Tuhan. Minggu yang lalu, Sabtu yang lalu maksudnya Mami. Yang firman adalah Mami siapa? Yo, siapa yang ingat? Yang ikut ibadah online Sabtu lalu pasti ingat. Siapa yo? Di sini yang ingat angkat tangan. Siapa yang firman? Angkat tangan semuanya ya. Berarti anak-anak mengikutin dong semuanya ibadah ya. Yang cerita adalah Mami Titin. Mami Titin bercerita tentang apa? Anak-anak? Mami Titin cerita tentang rumah yang disediakan oleh Bapak kita. Duh, kok rumah disediakan oleh Bapak sih Mi? Mungkin yang baru ikut, kemarin yang gak ikut online pasti gak tahu rumah yang disediakan Bapak itu apa sih Mi? Rumah yang disediakan oleh Tuhan itu apa sih Mi? Nah, Mami akan jelaskan sedikit. Rumah yang disediakan oleh Tuhan kita adalah langit dan bumi yang baru, yang disebut dengan surga. Nah, gimana caranya ya Mi? Kita bisa masuk ke surga, bisa nanti kita pulang ke rumah Bapak. Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu dulu nih. Di saat Tuhan menciptakan manusia yang pertama, siapa yang tahu di sini? Ya, anak-anak pintar. Yang diciptakan oleh Tuhan, manusia yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ya, mereka diciptakan oleh Tuhan, ditempatkan di taman yang indah, yaitu Taman Eden. Mereka ditempatkan di Taman Eden itu sebagai tempat tinggal mereka. Semua sudah disediakan oleh Tuhan di situ. Mereka tinggal menikmati apa yang diciptakan oleh Tuhan, baik itu buah-buahan, sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, dan mereka harusnya hidup bahagia. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Adam dan Hawa, dia menjadi orang yang tidak taat dan dengar-dengaran. Dia jatuh dalam dosa di saat si iblis yang menyerupai ular itu membujuk mereka untuk tidak mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Akhirnya dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Tuhan. Dia langgar,
dia nggak taat. Akhirnya setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, bumi yang diberikan kepada mereka, yaitu taman yang diberikan kepada mereka, yang mulanya menjadi tempat tinggal mereka untuk selama-lamanya pada rencana Allah buat mereka. Tapi karena dia jatuh dalam dosa, akhirnya Allah mengarahkan manusia, yaitu untuk menempatin rumah yang baru yang sudah disediakan oleh Bapa kita. Gimana caranya ya Mi? Kita bisa datang ke rumah yang disediakan Tuhan. Tentunya yang disediakan Tuhan seperti Mami Titin sampaikan Sabtu kemarin. Rumah yang disediakan oleh Bapa, rumah yang indah. Rumah yang tidak ada di bumi ini. Di sana serba mewah. Di sana banyak sukacita. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada kesakitan, tidak ada lagi kejahatan, tidak ada kebohongan, tidak ada kesombongan. Gimana caranya kita bisa masuk ke rumah Bapa yang sudah disediakan? Yaitu dengan cara apa? Kita hidup di bumi ini, di dunia ini, itu ada batasnya. Usia kita ada batasnya. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu. Bisa juga di saat kita baru dilahirkan, tiba-tiba Tuhan panggil juga bisa. Di saat anak-anak masih muda, mungkin umur 20 tahun, 30 tahun, mungkin di saat usia tua kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu batas waktu atau usia kita di saat kita dipanggil Tuhan. Gimana caranya ya Mi? Aku bisa nanti ke rumah Bapak yang indah, yang seperti Mami Titin katakan kemarin. Satu hal yang harus kita lakukan. Di bumi ini kita hidup, harus melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bisa hidup kudus di saat kita tinggal di bumi ini. Di saat kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dengan menjaga kekudusan hidup kita, kita akan siap di saat Tuhan memanggil kita. Tadi adik-adik mungkin tanya, kita bisa menempatin rumah yang disediakan Tuhan? Ya di mana? Di saat kita dipanggil Tuhan. Kita dipanggil Tuhan, yaitu mungkin adik-adik yang kecil nggak tahu dipanggil Tuhan tuh gimana sih Mi? Dipanggil Tuhan itu kita mengalami kematian, kita meninggal, ya. Meninggal itu banyak macamnya, sebabnya. Mungkin di saat sakit, atau mungkin mengalami kecelakaan, mungkin di saat kita tidur kita bisa dipanggil oleh Tuhan. Gimana supaya kita bisa masuk ke rumah Bapa? Tadi berulang kali Mami katakan kita harus hidup kudus. Hidup kudus seperti apa sih Mi kita? Hidup kudus itu bukan karena kita mengotorin badan kita dengan kotoran dan kita harus bersih-bersih supaya jadi bersih dan kudus lagi. Tidak. Kekudusan itu bisa, contohnya di saat kita mengatakan
ucapan kotor, memaki-maki saudara, memaki-maki teman, mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu merupakan tindakan yang tidak kudus di hadapan Tuhan, yaitu ketidakkudusan di dalam perkataan kita. Terus yang gak kudus lagi apa? Di saat kita lagi di sekolah, kita bertengkar sama teman kita. Kadang di saat kita marah, kita jengkel, kita memukul. Mungkin yang cowok-cowok ya, di saat emosi, marah-marah memukul temannya, menendang temannya. Itu juga merupakan perbuatan yang tidak kudus, yaitu setindakan kita. Tidak bisa menjadi contoh sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita juga tindakan yang tidak kudus. Kita mencuri. Mungkin mencuri uangnya mama. Mungkin berbohong kepada mama. Membantah, menyontek. Itu juga perbuatan yang tidak baik. Itu merupakan perbuatan yang tidak kudus juga di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak, mulai sekarang yuk koreksi diri kita. Mami Yohana juga akan koreksi. Gimana sih kehidupan aku sehari-hari? Mungkin mami-mami yang lain, papi-papi juga. Aduh, kemarin saya tuh lagi marah-marah nih sama anak saya. Yuk kita lihat ke belakang. Mungkin sehari ini kita melakukan apa? Apakah perbuatan kita hari ini, perkataan kita berkenan di hadapan Tuhan? Apakah perkataan dan perbuatan kita menyakitin hati Tuhan? Kalau kita sadar, oh iya tadi saya melakukan ini. Wah, itu menyakitkan hati Tuhan ya. Berarti aku hari ini melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Aku tidak kudus. Nah, mulai saat ini adik-adik, kita harus berusaha untuk berubah. Setiap saat kita harus berubah dan berubah supaya menjadi anak yang baik. Kita mengikuti kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan kita yang penuh dengan kasih, kehidupan Tuhan yang perlu kita tiru, mengampuni. Ya, mungkin di antara adik-adik di sini mungkin mempunyai rasa jengkel, lagi marah, sakit hati, dendam sama temennya. Yuk, saat ini kita lepaskan semuanya. Perbuatan-perbuatan isi hati yang kotor kita keluarkan semuanya. Kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku akan melepaskan semua iri hati aku, kesombongan aku, keegoisan aku, kenakalan aku. Aku lepaskan Tuhan. Aku ingin berubah Tuhan. Aku ingin nanti di saat Engkau memanggil aku sudah siap dan aku bisa masuk ke rumah yang Engkau sediakan. Siapa yang mau di anak-anak semuanya untuk tinggal di rumah Bapa? Mami akan nomor 1, angkat tangan. Mami mau masuk di rumah Bapa yang sudah disediakan oleh Bapa bagi kita. Yaitu kita harus belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan kita bisa menjadi contoh, bisa menjadi terang, bisa menjadi berkat bagi teman-teman kita, bagi saudara-saudara kita. Di saat kita dipanggil oleh Tuhan, itu pasti kematian itu semuanya akan dialami oleh adik-adik dan semua yang ada di bumi ini. Seperti lagu tadi mengatakan, dunia ini bukan rumahku. Dunia ini ada sementara. Rumahku adalah di rumah Bapa. Jadi kita tahu bumi yang kita tempatin ini
memberikan kesenangan, memberikan kita kepuasan, itu cuma sementara. Di saat kita terlena dengan kesenangan dunia ini, kesenangan dari mana kita tinggal di tempat ini adalah kesia-siaan. Kita harus bersiap-siap, kita harus berkemas-kemas. Di saat Tuhan memanggil kita, kita sudah siap. Hidup kita bersih, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita tidak bisa memilih. Aku gak mau mati dulu Tuhan. Aku gak mau dipanggil dulu Tuhan. Aku masih kecil. Aku gak mau Tuhan. Aku belum selesai sekolahnya. Aku masih bekerja mau mencari uang. Tuhan, aku meninggalnya nanti aja. Semua yang ada di bumi ini, manusia tidak bisa memilih di saat kita dipanggil oleh Tuhan. Kematian itu bukan sebuah pilihan, tapi kematian itu pasti kita alami. Semua orang akan mengalami kematian yang tidak bisa dihindarin siapapun. Ayo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Mami di sini, Mami Yohana juga belajar untuk berubah. Mungkin Mami Yohana sering ngomong keras, sering marah-marah. Itu adalah perbuatan juga yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita mulai sekarang berusaha untuk hidup berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Memang berat, tapi berusaha dan berusaha. Pasti kita bisa. Ya. Karena apa adik-adik? Kita dulu diciptakan oleh Tuhan dari tanah, dari debu. Di saat kita dipanggil Tuhan, kita akan dikuburkan. Adik-adik sering gak lihat mungkin ada saudara, mungkin teman atau tetangga yang di saat meninggal dia dikuburkan? Berarti di dalam apa? Di dalam tanah. Menjadi tanah kembali, tubuhnya menjadi tanah, tapi rohnya akan kembali kepada Bapa yang menciptakan dia. Di saat kita dipanggil Tuhan, di saat kita nggak siap, hidup kita nggak kudus, hidup kita kotor, selalu melakukan perbuatan dosa di bumi ini, kita bukan tinggal di rumah Bapa yang kekal, tetapi kita akan tinggal di api neraka yang kekal. Semua di sini nggak akan mau tinggal di api neraka. Kehidupan yang kekal, yang penuh dengan penderitaan. Tetapi Mami dan adik-adik harus mau hidup kekal, hidup bahagia bersama Bapa kita, yaitu di rumah yang disediakan oleh Bapa kita Yesus Kristus. Seperti yang Mami Titin katakan, di sana Bapa menyediakan tempat yang indah bagi kita anak-anaknya. Nah adik-adik, kita bisa membaca di Alkitab, yang bawa Alkitab ya, megang Alkitab, kita buka di Pengkhotbah. Di Pengkhotbah 12. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Yuk, yang sudah ketemu kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah
yang mengaruniakannya. Nah, di saat kita dipanggil Tuhan, kita akan dikuburkan, kita akan kembali menjadi tanah, dan roh kita akan kembali kepada Bapa yang menciptakan kita. Roh kita akan nanti ke rumah Bapa atau di api kekal. Itu adalah pilihan kita. Mau nggak kita masuk ke kerajaan surga atau kita masuk ke neraka. Nah, adik-adik, firman Tuhan Mami cukupkan sekian ya. Kita akan buka untuk ayat hafalan, nanti bisa kalian hafalkan dan disampaikan ke kelas masing-masing, ke guru kelas masing-masing, yaitu di Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Seperti judul firman hari ini, kembali kepada Tuhan, yaitu kematian yang setiap orang akan mengalami. Dan tidak ada yang tidak, itu pasti kita mengalami kematian. Tuhan memberkati. Sebelumnya, yuk kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan setiap kami yang ada di tempat ini, Bapa. Baik yang ada di rumah, mungkin juga masih di dalam perjalanan, yang mereka mengikuti ibadah online pada saat sore hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu itu boleh Tuhan menegur kami, Tuhan, untuk hidup kudus di hadapan Engkau, untuk hidup Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Dan kami berusaha untuk berubah Tuhan, supaya di saat Engkau memanggil kami Tuhan, kami sudah bersih di hadapan Engkau. Kami Tuhan belajar dan belajar Tuhan untuk menjadi anak-anak, yang menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman kami. Dan kami boleh menjadi Tuhan anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami menjadi Tuhan anak-anak di saat Engkau memanggil kami Tuhan, kami sudah siap Tuhan. Dan kami ingin Tuhan hidup bersama-sama dengan Engkau di dalam rumah-Mu, yaitu langit dan bumi yang baru yang sudah Engkau sediakan. Karena kami tahu Tuhan, saat ini kami hidup, ini hanya sementara Tuhan. Biarlah Tuhan di saat kami hidup saat ini Tuhan, supaya kami Tuhan tidak mengikuti Tuhan ajaran dunia yang boleh menyesatkan kami, menjatuhkan kami dalam berbagai hal dosa Tuhan. Karena kami merindukan rumah yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak yang ada. Engkau berkati guru-guru, juga orang tua anak-anak Tuhan. Engkau berkati mereka, segala usaha pekerjaan mereka. Engkau berikan Tuhan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segenap kehidupan kami, supaya kami boleh hidup Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan tubuh, jiwa dan roh kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus jiwa kami. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita akan bertemu kembali Sabtu minggu depan ya. Semuanya teman-teman yang tidak mengikuti ibadah, yuk kita ingatkan, yuk kita ke ibadah Yedija.
Kita supaya boleh dikuatkan oleh firman dan kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.